Halo semuanya, hari ini aku mau kasih tahu cara membuat scrunchies. Gampang banget loh buatnya. Yuk kita buat bareng-bareng. Bahan yang kita butuhkan itu ada kain, gelas, alat untuk menjahit, gunting, penggaris panjang, karet atau ikat rambut, dan juga spidol. Nah, di sini aku mau bikin dua metode. Untuk metode yang pertama, kita itu butuh gelas dan ikat rambut. Nah, setelah itu kita siapin dulu alat untuk menjahitnya. Yang kita butuhkan itu adalah benang jahit dan juga jarumnya. Caranya tinggal dimasukin aja benangnya ke dalam jarum. Ini masukinnya nggak perlu buru-buru, pelan-pelan aja. Dan kalau misalnya udah masuk, tinggal kita tarik. Tariknya tuh yang agak panjang ya, sekitar 1 sampai 1,5 meter. Karena bahannya juga nanti lumayan lebar. Setelah itu digunting. Nah, sekalian aku juga mau kasih tahu cara ikat benangnya supaya dia itu kuat. Nih, caranya seperti ini. Pertama kita tahan dulu ujung benangnya di jari telunjuk, terus diputar-putar. Putarnya kira-kira aja sampai kira-kira dia udah kuat. Lalu kita tarik deh ke bawah kayak gini. Nah, ditarik seperti ini, dijamin ikatannya tuh nggak bakal copot dan benangnya tuh kuat loh. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah kain. Di sini aku pakai bahan satin yang mengkilap gitu. Terus langsung diukur aja pakai spidol dan juga penggaris. Nah, karena ukuran scrunchies aku itu nggak yang terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi untuk panjangnya aku pakai 14 inci dan lebarnya 4 inci. Nah, setelah dititik-titikin kayak gini, langsung kita gunting deh. Nah, selanjutnya kita siapin deh bahan-bahannya. Ada gelas, ikat rambut, kain yang tadi udah kita gunting, dan juga benang yang tadi udah kita siapin. Pertama, caranya itu kita balik dulu gelasnya kayak gini, lalu kita masukin ikat rambutnya atau karetnya ke dalam gelas. Setelah itu, kita masukin bahannya, karena nanti bahannya akan dibalik, jadi kita jahitnya tuh di bagian yang gak mengkilapnya ya teman-teman. Nah, kita masukin kayak gini. Ini gak harus semua kain masuk, karena kan nanti kita akan jahit. Kita itu jahit di bagian yang sini. Nah, di situ jahit sampai ujung. Untuk cara jahitnya, kalau aku sih nggak perlu teknik yang gimana-gimana, caranya biasa aja, tinggal masukin jarumnya, terus di belakangnya, terus pindah lagi ke depan, kayak gitu aja. Tapi aku ada cara supaya jahitnya tuh lebih cepat. Caranya itu dimasukin dulu jarumnya, depan belakang, baru deh ditarik. Nah, ini tuh lebih cepat karena sekali narik jarumnya, kita tuh udah dapat beberapa jahitan. Dan lakuin hal yang sama sampai ujung ya. Kalau aku sendiri cara jahitnya habis itu aku balikin lagi ke tempat awal ngejahit. Jadi benangnya tuh lebih rapi, lebih kuat, dan lebih dempet-dempet gitu loh. Jadi nanti pas dibalik kainnya itu tuh lebih rapi dan gak ada jahitan atau benang yang bolong-bolong. Nah, setelah selesai diikat dan digunting. Nih, kita lihat ya hasil jahitannya. Jadi tuh dia lebih rapat kalau misalnya kita jahitnya bolak-balik. Dan juga nanti kalau pas kainnya dibalik gak akan bolong-bolong deh. Setelah itu langsung aja dibalik. Baliknya pelan-pelan aja, bisa pakai bantuan jari juga kayak aku gini. Terus jangan takut dia bakal macet di tengah jalan, karena ini kan sama-sama bolong ujungnya, jadi dia pasti bakal terbalik dengan sempurna. Nah, ini bisa juga dibantuin pakai tangan kalau misalnya udah deket. Setelah itu kita rapihin dulu seperti ini. Dan kalau misalnya ada benang-benang yang keluar gitu, langsung digunting aja ya. Nah, ini tuh udah mau selesai teman-teman. Yang terakhir itu kita tinggal menjahit ujung scrunchiesnya di bagian sini supaya dia tuh kuat dan gak kebuka-buka. Nah, cara jahitnya ini biasa aja, gak usah yang ribet-ribet. Jadi jahit sekali aja, yang penting dia tuh kuat. Dan untuk warna benangnya kalau bisa disesuaikan ya sama warna scrunchiesnya. Terus udah jadi deh, ini lucu banget kan, dan bikinnya juga gampang. Pasti kalian juga bisa loh bikin ini di rumah. Nih, kalau misalnya dipakai tuh bagus banget kan. Dan bahan-bahannya juga gampang banget kan dicari, jadi pas banget deh. Nah, untuk metode yang kedua kita sama butuh kain juga. Di sini aku pakai yang agak bertekstur. Terus kita butuh alat untuk menjahit, kita butuh karet. Di sini bukan ikat rambut ya. Terus kita juga butuh gunting. Oh iya, di sini aku pakai karet celana gitu ya. Dan pertama-tama kita gunting dulu karetnya sesuai ukuran tangan kita. Jangan terlalu ngepas dan jangan terlalu longgar ya. Setelah itu kita siapin alat jahitnya, masukin benang ke dalam jarum, dan kita sama nih butuh yang agak panjang juga. Terus diikat dengan cara yang kayak pertama itu, terus udah deh jadi alat untuk menjahitnya. Nah,
di metode kedua ini kita nggak butuh gelas teman-teman, jadi langsung kita jahit aja memanjang si kainnya ini. Dan jangan lupa jahitnya dalam keadaan kebalik ya, karena nanti akan dibalik kainnya. Nah kita jahit tuh di ujung-ujungnya. Cara jahitnya aku juga masih sama kayak metode yang pertama, jahit biasa aja terus di zigzagin supaya lebih cepat, dan lakukan sampai ujung. Dan jangan lupa pas udah nyampe ujung, aku balik lagi deh jahitannya ke ujung awal menjahit supaya lebih rapi dan gak bolong-bolong nanti pas dibalik. Nih, ini lagi aku jahit balik lagi ke depan. Emang perlu sabar sih, dan jadinya kayak gini jahitannya. Kalau misalnya udah, tinggal dibalik deh. Baliknya juga sama persis ya, caranya kayak metode yang pertama, pelan-pelan aja, bisa dipakai bantuan jari jempol juga kayak aku. Terus kalau misalnya udah kebalik sempurna, hasilnya itu bakal menjadi seperti ini. Tuh, bagus banget kan? Jahitannya juga rapih dan gak bolong-bolong. Setelah itu, kita mau masukin si karetnya. Nah, di sini karena karetnya itu panjang, jadi kita butuh peniti. Caranya tuh ambil peniti, kita sangkutin di ujung karet dan di ujung si kainnya. Tuh, disangkutin. Setelah itu kita butuh lagi peniti satu lagi untuk masukin ke dalam. Jadinya kita sangkutin juga di ujung karet yang lain. Terus dimasukin aja deh, masukinnya pelan-pelan aja sampai ujung. Dan kalau misalnya udah deket di ujung, bisa kita tarik deh. Nah, kalau misalnya udah ketemu nih karet di ujung sama ujung sananya lagi, itu bisa langsung kita lepas penitinya dan kita jahit deh karetnya supaya kenceng. Di sini cara jahitnya biasa aja, dan pastikan jahitannya itu kuat ya supaya karetnya itu nggak putus pas lagi mau dipakai. Kalau udah selesai menjahit si karetnya, jangan lupa diikat benangnya dan digunting. Nah, ini juga udah mau jadi teman-teman. Kita tinggal jahit si ujung scrunchiesnya sebagai penutup gitu. Cara jahitnya sama persis kayak metode pertama, dimasukin gitu, terus jangan lupa dirapihin bawahnya supaya karetnya nggak kelihatan, terus dijahit di bagian situ. Di sini aku jahitnya benangnya itu pakai warna coklat muda. Jangan khawatir, si benang ini bakal kelihatan karena sebenarnya nggak bakal kelihatan teman-teman kalau misalnya kita pakai warna benangnya itu yang mirip-mirip sama warna kain scrunchiesnya. Jadi di sini jahit aja sampai semuanya ketutup dan pastiin karetnya nggak kelihatan. Setelah itu diikat dan digunting. Tuh, udah jadi deh scrunchies yang metode kedua. Lucu banget kan? Oh iya, jangan lupa kalau misalnya ada benang-benang yang keluar, itu langsung aja digunting ya, dirapihin. Udah jadi. Tuh, lucu kan dan gampang buatnya. Ini kalau aku coba pakai, tuh, bagus kan? Nah, ini kalau misalnya dua-duanya aku pakai, tuh, bagus ya detailsnya. Sekian tutorial cara membuat scrunchies, semoga bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton, dadah!